Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini mengawali pekan di tanggal 6 Maret 2023 ini kita akan ada Corporate Talks, biasa ya, si Talks, di mana tentu kita akan ngobrol dengan emiten ataupun calon emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya di hari yang spesial ini kita akan berdiskusi bersama dengan PT Nusantara Sawit Sejahtera dengan nantinya ketika IPO akan memiliki kodenya itu adalah NSSS ya, N dan S-nya 3 kali. Dimana tentunya kalau teman-teman ini sudah memperhatikan ya, Nusantara Sawit Sejahtera ini akan kemudian mencatatkan atau melepas ke publik di kisaran 15% total saham dengan total saham yang ditawarkan adalah 3,56 miliar lembar saham. Nah, dan juga kalau kita lihat sektornya ini adalah consumer non cyclical dan subsektornya adalah plantation dan juga crops. Bidang usahanya adalah aktivitas perusahaan holding dan juga aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Nah, ini menarik banget karena pasti teman-teman juga udah banyak yang ngikutin dan sekarang sedang mengikuti periode pooling gitu ya, supaya lumayan ya dapat saham IPO gitu, bisa megang dengan mendapatkan harga perdana gitu ya istilahnya ya kalau kita bilang. Entah nanti mau dijual apa enggak ya, ini keputusan daripada para cuan troopers aja. Dan tentunya saya juga perlu disclaimer on di mana keputusan jual beli ini akan ada di tangan cuan troopers semua. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah panen sawit dari hulu ke hilir bersama PT Nusantara Sawit Sejahtera. Dan tentunya saya tidak akan sendiri pada malam hari ini. Corporate Talks itu saya selalu akan ngobrol, kalau bukan bareng tim riset dari Sukor Sekuritas, tentu saya akan ngobrol bersama dengan influencer-influencer yang kemudian sudah terpilih gitu ya untuk bisa ngobrol bareng. Hari ini saya pengen ngundang ada Bro Edward Lois, Head of Research dari Sukor Sekuritas. Ini apakah sudah bergabung bersama saya? Ini coba saya. Oke, saya cariin. Oh, udah ada nih ya. Bro Edward, saya ini dulu deh ya. Kita obrolin itu tentang industri sawitnya sendiri ya, dari sektor consumer non cyclical. Cek cek cek. Halo, malam Bro Edward. Halo, halo, malam bro. Malam. Kabar? Ini suara saya kedengaran jelas? Kedengeran, jelas, jelas. Oke, sorry. Ini bro. Halo. Cek. Ya, udah. Udah, di sini jelas suaranya bro. Bro Daniel. Oke. Oke, mantap, mantap. Ini thank you banget atas waktunya Bro Edward. Akhirnya kita ngobrol lagi. Terakhir kita ngobrolnya terkait dengan emas-emasan ya, harta Iya, dinata ya. iya, iya, iya. Itu sih Benar-benar. itu sih seru banget. Itu sih seru banget, dan hari ini pasti nggak kalah seru nih. Yang ini juga emas, tapi liquid gold. Oh, yes, benar-benar. Kalau kemarin emasnya itu bukan yang liquid ya, ini karena CPO Iya. ya, artinya ini liquid gold ya, ya, ya. Saya suka nih sama istilahnya Bro Edward ya, liquid gold. Dan dua-duanya gold lah ya. Oke, oke. Iya, iya. Oke, Bro Edward, ini sebelum kita nanti sama-sama mengundang langsung narasumber kita pada malam hari ini, nanti ada Pak Kurniadi Patriawan, Ya. di mana beliau ini adalah direktur dari PT Nusantara Sawit Sejahtera. Saya pengen ngobrol dulu nih, seperti biasa kan untuk para cuan troopers kita perlu kasih overview-nya dulu ya, Bro Edward, untuk Ya. para cuan troopers gitu. Nah, ini boleh nggak dikasih kayak sedikit gambaran gitu ya, tahun 2023 ini, bulan Maret ini kan udah akhir dari kuartal 1 gitu. View-nya sebenarnya seperti apa nih setelah berjalan di kuartal 1, dan sepanjang 2023 nanti secara umum untuk liquid gold ini seperti apa? Silakan. Untuk sawit ya. Mm-mm. Kalau kita lihat sih harga harga sawit, harga domestik ya, cukup stabil di kurang lebih mungkin 12.000 13.000 rupiah per kilonya ya. Dan harga benchmark internasional juga stabil di range mungkin 3.800 sampai 4.500 ringgit per tonnya. Harusnya dari segi harga
year on year-nya tahun ini mungkin akan sedikit lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Kalaupun turun juga harusnya tidak turun terlalu banyak. Ya, jadi agak berbeda dengan komoditas lain mungkin seperti batu bara ya, yang turunnya mungkin harga batu bara itu turun lumayan banyak. Tapi harusnya untuk CPO tahun ini kelihatannya harganya nggak turun terlalu jauh. Nah, pertanyaannya adalah produksinya nih seperti apa? Karena memang ya sawit ini kan produksi agak susah ditebak ya. Banyak moving factor-nya, ada cuaca dan lain-lain gitu ya. Itu yang kita belum bisa tebak. Tapi kalau produksi normal, harusnya sih tahun ini sektor-sektor liquid gold ini masih masih bersinar harusnya. Oke. Jadi kalau kita boleh bilang, walaupun dia ada penurunan, ini sebenarnya masih akan tetap memberikan margin profit yang cukup baik bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sawit gitu ya. Benar. Nah, Dan uniknya untuk sektor sawit ini juga profitnya kan lumayan besar ya. Kita kan produsen sawit terbesar di dunia, dan sawit itu kalau kita bandingkan dengan minyak nabati lain, sawit itu adalah minyak nabati dengan biaya produksi yang paling rendah di dunia. Jadi kita punya skill produksinya, dan kita juga punya margin yang cukup tebal. Margin itu artinya cost produksi yang kecil, tapi harga jualnya jauh di atas harga produksinya gitu. Oke. Wah, ini menarik nih ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat Nusantara Sawit Sejahtera ini sepertinya industrinya dari hulu ke hilir ini kayaknya ya. Dari panennya, nanemnya gitu ya, punya kebun sawitnya sampai kemudian distribusinya gitu ya. Tapi kalau dilihat secara overview untuk Nusantara Sawit Sejahtera ini gimana nih pandangannya Bro Edward? Oke, yang paling kita suka dari NSS kan banyak ya pemain sawit yang udah listing, tapi NSS itu yang kita suka adalah ini mungkin perusahaan sawit yang salah satu yang paling mudah, kalau bukan yang paling mudah ya, di antara yang sudah listing. Nah, bagusnya adalah ketika umur tanam sawit itu masih muda, growth produksi ke depannya itu akan sangat tinggi. Ya, karena kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman contohpers kalau yang ngerti soal industri sawit mungkin pohon itu baru mulai produksi di atas umur 3-4 tahun. Dan itu produksinya sedikit, ya kan? Tapi growth per tahunnya itu akan sangat tinggi. Sampai dia akan bahasa industri aja, yield dari produksi itu akan mencapai puncaknya mungkin di umur sekitar 13-15 tahun. Sekarang ini NSS masih umur 7-8 tahun. Jadi growth-nya itu masih akan ada terus nih sampai 3-5-7 tahun ke depan gitu. Iya. Oke. Nah ini ya, tiap sektor itu punya nature yang beda-beda. Ini thank you banget Bro Edward udah mengingatkan kita ya bahwa ada sedikit istilahnya ya, pola bisnisnya berbeda gitu ya, karena kan memang ini industrinya sawit gitu ya, jadi cara melihatnya itu potensi kedepannya seperti itu. Nah, sebelum kita undang narasumber kita pada malam hari ini, saya ingin menginformasikan juga bahwa Nusantara Sawit Sejahtera ini nanti akan IPO di tanggal 10 Maret ya Bro ya, di Bursa Efek Indonesia, dan tentunya akan menawarkan sebanyak 3,57 miliar lembar saham gitu di harga nanti harga IPO-nya itu Rp127 per sahamnya. Dan selain itu dari keterbukaan informasi di sini kita bisa melihat aksi korporasi ini bisa mencapai atau menghimpun dana senilai Rp453,16 miliar, di mana nanti juga akan ada waran seri 1 yang akan dibagikan sebanyak-banyaknya 1,78 miliar atau 8,82% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan di store penuh gitu. Nah, ini
merupakan pertimbangan yang bisa dihitung-hitung, bisa dipikirkan oleh para cuan troopers gitu ya. Itu terkait dengan hitung-hitungannya. Nah, tapi terkait dengan industrinya, potensi bisnis ke depannya. Langsung aja ya, kita sama-sama undang narasumber kita pada malam hari ini ya. Ada Pak Kurniadi di sini akan saya undang untuk akunnya adalah Pak Kuradi. Di sini saya oke, langsung saya cari aja. Invite. Oke, Pak Kurniadi boleh di-approve mungkin untuk oke, udah terhubung akhirnya. Selamat malam Pak Kurniadi. Malam. Sorry agak Malam Pak malam. Ari. Iya, Malam. kabar sehat Pak Gimana? Kurniadi. Sehat dong. Harus sehat, Pak. Harus sehat ya Pak. Sebentar lagi IPO Pak soalnya. Oke, menarik sekali. Ini untuk ngobrol-ngobrol Pak terkait dengan Yo, industri monggo, Pak. sawit begitu ya di tanah air. Iya, tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Bro Edward di sini. Saya hari ini ditemani oleh Bro Edward, Head of Research dari Sukor Sekuritas, Pak. Halo, Pak. Iya. Hai Pak Adi. Jadi, Halo, iya. Pak. Jadi nanti ini pertanyaan-pertanyaan sulitnya bakal dari Bro Edward aja ya, Enggak Pak Adi. Saya sulit. pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu aja. Siap. Oke, oke, Sip. oke. Pak Masuk. Adi, ini iya, Iya. saya langsung nanya aja ya Pak Adi, ini terkait dengan industri sawit begitu. Kalau dari pandangan Pak Adi sendiri, tadi kan Bro Edward ini sempat menjelaskan ya, sektor sawit ini untuk tahun 2023 masih profitable gitu ya. Bahkan untuk tahun-tahun ke depannya, walaupun ada sedikit penurunan harga gitu ya dari sisi harga acuannya. Nah, pandangan Pak Adi sendiri seperti apa nih Pak? Melihat pergerakan harga dan juga industri secara keseluruhan dulu. Silakan Pak. Kalau saya dari sebagai yang practitioner sawitnya ya, dan dibandingkan dengan Mm-mm. minyak nabati lainnya, saya merasa harga kita itu pasti akan profitable, Pak. Karena memang tadi yang seperti dibilang Pak Edward, harga kita ini costingnya paling murah. Nah, jadi harga sawit itu pada pada dasarnya itu sebenarnya kan harga market dunia. Jadi dia juga terhubung dengan berbagai banyak macam minyak nabati lainnya, di mana mereka itu sebenarnya memiliki cost yang lebih tinggi. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita itu akan turun jauh di bawah yang lain itu nggak mungkin. Jadi ada bottomnya yang pasti akan ketahan. Jadi begitu karena kalau sampai terlalu terlalu jatuh terlalu apa murah, maka minyak nabati lain itulah yang akan terkena dampaknya lebih dahulu. Jadi Mm-mm. misalnya untuk kita tuh profitabilitas itu hampir pasti terjamin, Pak. Kecuali apabila perusahaan itu mengalami seperti ya eh, bencana alam. Nah, ya kalau itu kita nggak bisa bicara ya. Tapi Mm-mm. selama operasional itu baik, perusahaan itu bisa menjaga tanaman dengan baik, itu sebenarnya profitabilitas itu pasti terjamin. Dan kalau saya sendiri Mm. lihat harganya ke depannya pun juga sudah cukup baik karena tidak ada faktor-faktor yang luar biasa yang kelihatannya akan mengganggu tahun ini ya. Tahun lalu itu kan ada faktor geopolitik ya yang merupakan surprise buat kita semua. Tapi kalau kita sudah Betul Pak. udah price in ya saat ini udah price in dan kalau dari gejolaknya juga tidak ada gejolak yang terlalu luar biasa sehingga harganya pun saya lihat juga ke depannya bisa bertahan strong ya. Mungkin turun Mm-mm. pun tapi ya bertahan di level yang cukup menarik buat perkebunan gitu, Pak. Baik, baik, baik Pak. Dan ini kan sedang periode pooling nih Pak ya. Sebentar lagi IPO. Ini Hmm, banyak tentunya para investor-investor kita, nasabah-nasabah kita itu yang bertanya gitu Pak. hmm. Terkait dengan IPO ini. Karena tentu untuk size-nya yang jumbo ini juga pastikan tujuannya akan banyak gitu ya Pak ya. Boleh nggak diceritain sedikit aja sebelum nanti saya kasih ke Bro Edward nih pertanyaan selanjutnya. Saya boleh nggak diceritain Pak terkait dengan uh, untuk IPO ini nanti arahnya itu mau ekspansi ke bidang mana nih Pak? Kami pada saat ini sebenarnya masih
kalau dibandingkan dengan kolega-kolega kami lainnya, Pak, kami ini hitungannya sebenarnya masih ya anak ayam lah. Jadi masih kecil dan masih cukup muda, dengan potensi pertumbuhan juga masih ada yang akan bisa kami kerjakan, Pak. Jadi dibandingkan saya ekspansi ke arah mana, kami lebih fokus ke pengembangan diri kami sendiri. Jadi kami akan melanjutkan penanaman, jadi kami akan menambah luasan kami. Dari penambahan luasan itu juga kami akan menambah produksi mil kami. Jadi saya buah-buah yang kami hasilkan itu bisa kami produksi sendiri, bisa kami olah sendiri. Karena kalau jual buah itu kan sayang ya, value-nya value-nya itu hilangnya, lossnya banyak kalau kita jual buah daripada kita jual CPO misalnya. Jadi ekspansinya lebih ke arah organic growth kami, Pak. Jadi internal kami, kami akan lanjutkan penanaman. Kita perbanyak juga pabrik kami supaya kami bisa mengolah buah-buah yang kami hasilkan. Baik, 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 Pak. Nah, ini untuk pertanyaan lainnya saya akan serahkan ke Bro Edward, tapi saya juga mau ingatkan ke Cuan Troopers yang ingin bertanya nih, mumpung ada Pak Adi di sini yang bisa memberikan arahan langsung ya dari Nusantara Sawit Sejahtera. Jangan lupa drop pertanyaannya di kolom question and answer, gitu nanti pertanyaan yang menarik tentu akan kita langsung tanyakan ke Pak Adi. Selanjutnya saya serahkan ke Bro Edward, silakan. Thank you, Bro Daniel. Pak Adi, mungkin pertanyaannya simple aja, Pak. Ini kan kita baru mau IPO ya, Pak ya. Betul. Jadi mungkin kita kasih kesempatan, mungkin bisa share sedikit, cerita sedikit soal NSS ini, Pak. Apa sih yang menjadi daya tarik kenapa teman-teman Cuan Trooper di sini harus ngelihat NSS, Pak? Apa bedanya NSS dengan perusahaan sawit yang sudah listing gitu? Oke, Pak. Kalau pertama, seperti tadi Pak Iwan juga sempat ceritakan, nature-nya sawit itu adalah tanaman yang bertumbuh besar ya. Jadi saya makin tua, ada mencapai umur yang optimal, sehingga menghasilkan hasil yang cukup baik. Umur itu masih akan kami capai. Misalnya, itu belum ada. Umur taman kami kan tadi masih sekitar 7-8 tahun on average, sehingga pertumbuhan kami itu masih akan banyak ke depannya, Pak. Itu adalah pertumbuhan hanya semata-mata kami perluas untuk penanaman, itu pun juga akan memberikan growth yang menarik bagi para investor kami. Nah, kemudian operasional kami pun juga menarik, karena kami ini cukup dekat dengan kota, jadi gampang dicapai, sehingga untuk kontrol pun juga mudah. Kami juga dekat dengan port, Pak, jadi saya transportasi keperluan-keperluan kami seperti pupuk, chemical itu sangat mudah, karena ada port yang bisa langsung dicapai. Nah, kami pun juga memiliki sistem delivery yang unik ya, karena dari kolega-kolega kami nggak terlalu banyak yang punya seperti direct piping system. Jadi biasanya minyak itu kan bawa dari pabrik ke kapal itu kan dengan truk, tapi kami bisa membawa minyak kami dari pabrik ke kapal itu langsung dengan pipa. Nah, ini banyak advantage-nya. Salah satu pertama murah, karena kalau kita pakai truk kita harus nambah biaya truk. Sedangkan ini dengan kita bikin infrastrukturnya itu sudah bisa kita gunakan secara free, dan itu perbedaannya waktunya banyak. Kalau dengan truk itu mungkin sekitar 2.000 ton, 3.000 ton itu butuh 3-4 hari sampai 5-6 hari. Kami bisa melakukan 2.000-3.000 ton itu dengan setengah hari. Nah, jadi beberapa keunggulan kami inilah yang membuat operasional kami itu bersaing, sehingga costing kami juga bisa kami tekan. Jadi losses-nya pun juga sangat sedikit ya. Nah, berarti itu biasanya kami pun juga dipimpin oleh tim-tim yang memang berasal dari perkebunan, Pak. Jadi emang kami ini misalnya tim pekebun ya. Iya. Jadi timnya bisa diandalkan, punya pengalaman yang mumpuni. Ya. Berarti pertama masih muda. Kalau masih muda berarti pertumbuhannya masih cukup banyak. Betul. Lalu yang kedua kita juga masih punya lahan ekspansi lagi, Pak ya. Betul. Itu bisa di-share, Pak. Total sekarang sudah berapa dan kira-kira berapa lagi yang kita bisa tanam, Pak, luasannya? Ya.
Kami saat ini planted kira-kira 26.000 hektar, Pak. Dengan potensi perluasan bisa mencapai 20.000 lagi. Jadi kami masih memiliki target area kami itu mencapai 46.000 hektar. Dan itu pun nanti akan dilengkapi oleh mill kami sekarang baru satu. Nanti apabila kami sudah mencapai umur optimal kami semua, kami perkirakan kami akan membutuhkan sekitar 5 mil. Jadi Oke. kita masih punya penambahan lagi 4 mil. Nah, sedangkan yang satu ini on the way. Jadi dengan adanya on the way saat ini, kita yakin akan tambah besar lah ke depannya. Iya, mungkin ini jadi satu apa ya, salah satu daya tarik juga Pak NSS kalau kita compare dengan pemain apa sawit yang lain ya yang sudah listing, Betul. karena rata-rata yang lain itu sudah udah apa ya, lahan untuk ekspansinya itu rata-rata udah terbatas nih Pak. Betul, itu betul, Sedangkan Pak. kita Kalau masih punya banyak kami lahan yang masih kita punya garap. potensi lahan yang bisa dimanfaatkan. Benar, benar. Oke. Mungkin lanjutin. Mungkin teman-teman kita tahu nih gambaran NSS apa gitu kan. Mungkin share sedikit lagi Pak, tujuan penggunaan dana ini buat apa, dan yang kedua biasanya teman-teman cuan troopers itu juga pengen tahu ada nggak nih dividennya nih Pak. Oh, oke. Itu saya cerita ya. Jadi tujuan penggunaan dananya itu pada dasarnya kami masih, seperti saya sampaikan lagi, masih punya ekspansi beberapa. Jadi masih ada penanaman baru yang akan kami lakukan. Nah, untuk memperlancar penanaman baru tersebut, makanya kami melakukan IPO untuk penggalang dana. Kemudian juga masih ada perluasan mill. Tadi saya sempat bilang ada satu mill sedang kami bangun. Itu kami rencanakan tahun ini bisa operasional di akhir tahun sehingga bisa menambah profitabilitas kami. Nah, sorry, tadi yang kedua tadi apa ya? Kebijakan dividen Pak. Oh, dividen ya. Ada, Pak. Jadi kami sudah rencanakan bahwa kami akan membagikan dividen up to 30% sih. Up to 30%. Oke. Wah, menarik banget ini. Ya. Buat para cuan troopers nih tentunya nih. Iya. Pak Adi, mungkin tadi Bro Daniel sempat nanya nih outlook harga kan. Mungkin saya mau nanya juga outlook soal kira-kira tahun ini walaupun agak susah Pak diprediksi kira-kira pertumbuhan produksinya seperti apa. Tapi kira-kira menurut Pak Adi kita udah bulan Maret so far tren produksinya seperti apa, dan kira-kira dari Pak Adi view-nya untuk tahun ini pertumbuhan kita bisa berapa persen sih Pak pertumbuhan produksinya? Ini maksudnya produksinya NSS ya? Benar. Oke. Dibandingkan tahun lalu itu kami ada pertumbuhan sekitar 15% ya. Tahun Jadi ini produksi 15% naik. ya? Iya, pertumbuhan naik sekitar 12%. Jadi nanti itu tapi nanti dengan adanya mill baru itu juga akan banyak menambah revenue, karena memang utamanya dari perkebunan itu adalah penjualan CPO ya sebenarnya dibandingkan penjualan buahnya, sehingga itu nilai tambahnya cukup besar, apalagi dengan operasional kami yang cukup rendah, itu akan bisa menghasilkan profitabilitas yang baik. Oke. Mungkin next question lagi Pak. Kita kan masih sampai produksi tahap CPO ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih sebagian besar CPO yang kita jual itu jualnya kemana Pak? Kita ada beberapa dalam negeri yang beli dari kami Pak, seperti ya ada minyak goreng tropikal, ada Vilma ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sourcing dari kami. Oke. Jadi mungkin teman-teman cuan troopers kalau lagi goreng-goreng nih kan, lagi pakai minyak goreng. Goreng itu pasti ada itu Pak. Iya, mungkin sebagian dari minyak goreng yang dipakai itu, nah datangnya dari NSS nih. Dari untuk brand-brand tertentu ya. Oke. Tapi saya ada follow up question nih dari Bro Edward untuk
Pak Adi. Ya, bro. Kan kalau nggak salah tadi Pak Adi sempat bilang ini hasil dari olahannya apakah diekspor juga Pak? Bener ya Pak ya? Ada yang Nggak diekspor. ada, Pak. Oh, Nggak ada. semuanya di dalam negeri ya Iya, Pak ya? jadi semua kami dalam negeri, Pak. Jadi kami masih fokus lokal. Jadi kalau saya boleh cerita Ah, dikit begini. iya. Biasanya itu satu kapal itu kan mengangkut sekitar 2.000 ton sampai 2.500, tapi itu yang minim. Sebenarnya biasanya mereka mau ngangkut itu 3.000 sukanya. Karena yang banyak itu Mm-mm, kapal 3.000. Nah, mm-mm, kalau produksi 1 mil itu sebulan itu sekitar kira-kira 7.000 ton. 1 mil ya, 60 mm-mm, ton per jam itu sekitar mm-mm, 7.000. Standarnya sih biasanya 60 ton atau kalau agak besar mungkin 90 ton per jam. Nah, jadi dengan produksi 7.000 itu sebenarnya paling bisa tuh 2 kapal ya, 2 sampai 3 kapal sebulan. Nah, biasanya memang kalau mm-mm, dengan pembeli-pembeli yang jangka panjang itu mereka kalau satu kapal itu memang kurang menarik buat mereka. Nah, karena itulah jadi kami mm, misalnya tidak punya belum punya kemampuan untuk ekspor karena memang masih terbatas produksi kami. Nanti harapan kami dengan adanya mm. mill ini, option kami akan lebih banyak sehingga kami masih lebih punya banyak kesempatan-kesempatan lain juga. Baik, 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 Pak. Dan kemudian, kemudian berarti Hmm? kalau dari sisi cuan troopers nih Pak, dari sisi investor dan juga nasabah, ini melihat kontribusi bottom line atau pendapatan dari NSS ini seperti apa? Apakah eh, hanya dari sisi panen sawitnya aja, atau ternyata kontribusinya banyak dari hasil olahan juga gitu, Pak? Eh, pada dasar dari pengolahan ya Pak ya, Mm-mm, karena eh, misalnya buah itu masih panjang perjalanannya Pak untuk bisa mencapai ke mm, meja teman-teman semua. Jadi mm, buah itu masih sangat early, jadi saya masih ada pemanenannya, masih ada transportasinya, masih ada pengolahannya. Nah, pengolahan itu pun nanti harus dibawa lagi ke luar pulau juga biasanya. Karena sebagian mm, besar itu kalau pabrik minyak goreng itu selesai ada di daerah Jawa ya. mm. Jadi memang apa ya tambahannya itu memang banyaknya adalah di pengolahan. Refinery-nya. Hmm, Jadi refinery-nya ya. misalnya dari Oke, oke, millnya oke. CPO maupun dari refinery-nya. Ya, oke. Hmm, oke, Berarti oke. berarti NSS sekarang mungkin kita masih sampai dengan tahap apa CPO mill. Nah, Betul. Mhm, dan kita jual sebagian besar itu dalam bentuk CPO ya, Pak ya, produknya ya. Jadi barang hmm, setengah jadi ya. Gitu. Ya, itu masih masih saya masih minyak mentah, Pak. Ya, ya, mhm. ya. Nah, kira-kira nih Pak, pertanyaan Hmm? selanjutnya, Hmm? ada nggak rencana untuk masuk ke industri downstream, Pak? Nah, Kalau pertimbangan itu kami dia. downstream itu, Pak, tetap ada, Pak. Maksudnya kami tahu next step kami itu apa. Jadi kami Mhm, aware memang next step dari mill, saya perkebunan kan lanjut ke mill bisa lanjutnya kan sebenarnya ke refinery. Itu kami aware dan kami juga sudah memikirkan ke arah situ. Tapi mhm, rencana ke depannya itu nanti harus kami matangkan lagi, Pak, karena itu juga harus melihat scale kami. Karena Ya, apabila kami tidak memiliki sumber bahan mentah yang baik, yang cukup baik ya, maksudnya CPO-nya sendiri, kalau kurang, tapi kami memperluas ke refinery itu sebenarnya kan terlalu cepat dan mungkin tidak menghasilkan nilai yang baik. Jadi tentu kami harus benar. memastikan dulu bahwa supply-nya itu aman. Kemudian setelah supply itu aman, kami akan melakukan lagi studi marketnya. Maksudnya, Isa dengan kami masuk ke market itu, apakah menguntungkan, apa tantangannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu harus kami studi dulu. Jadi kami memang sudah aware dan kami juga sudah ada memikirkan ke arah situ, tapi itu semua nanti harus melalui studi yang lebih lengkap lagi, Pak. Sehingga sekarang kita sih belum mhm, bisa pastikan apakah kami akan ekspansi ke arah sana. Ya. Dan saya rasa juga mhm, jalannya masih panjang ya, Pak ya. Karena kita Masih, Pak. masih punya lahan Masih, Pak. yang cukup besar nih yang belum ditanam kan. Itu juga masih Iya, bisa dimaksimalin kan. Jadi mungkin iya, fokus sementara lebih ke upstreamnya dulu nih. betul. Karena ya mungkin mhm. dari segi Kita margin juga upstream ini lebih bagus ya Pak ya, dari segi PR-nya profit ya. masih banyak, Pak.
PR-nya masih Iya, iya, banyak. iya, benar-benar. Nanti kalau Benar-benar. PR-nya ini udah selesai, kami udah punya fondasi yang kuat, udah Iya, mantep kakinya. Nah, itu kami mau mau perluasan ke refinery maupun ke lain-lainnya itu ada kebebasan lah di situ. iya, iya. Nah, ini yang bikin NSS unik nih. Apa dibandingin sama yang lain kan. Jadi room untuk tumbuhnya ini masih banyak. Iya, Artinya ya PR yang harus dijalankan itu masih banyak, Pak. iya, PR-nya masih banyak, Pak, betul. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi setidaknya jadi jauh lebih menarik karena tadi ada komitmen pembagian dividen dan lain sebagainya ya. Ini yang jadi menarik nih pasti karena tadi ada beberapa pertanyaan menarik juga dari Mhm. cuan troopers kita tuh yang bertanya bagus nggak untuk di kalau udah IPO di hold untuk jangka panjang ya kalau bagi dividen bagus banget Oh iya dong, of gitu ya. course. Kita kita nggak Oke, main, apa CPO kebun itu nggak main short game, Pak. Memang kita ini long term, Pak. Long term harus investment, long di term situ ya juga Pak ya. ada long term gain. Karena Mm-mm. tanaman kita kan bukan bukan apa ya, kalau bukan yang habis dipakai lah. Kita bukan tanaman tahunan, bukan Mm-mm. musiman kan. Kita ini makin makin berumur itu biasanya orang bilang oh makin berumur value-nya makin kurang. Tapi sebaliknya dengan kita, makin berumur itulah value-nya akan makin tinggi. Ah, ah. Memang Nah, sih suatu tapi hari ini kita harus bilang ya, ada ujungnya ya, tapi itu buat ya kami masih sangat jauh. Karena masih kami sangat masih ya. teman-teman masih muda. Mm-mm. Tapi ini mungkin bisa jadi satu cerita juga nih untuk para cuan troopers gitu Pak. Karena ini udah mulai rame nih Pak. Jadi kan mungkin juga banyak banyak cuan troopers dan nasabah itu yang eh, tidak begitu familiar mungkin ya dengan industri Hmm. sawit. Nah, tapi banyak yang bilang juga katanya industri sawit ini pohonnya katanya kalau sudah selesai, buahnya udah habis, ditebang, dan kemudian tanahnya udah nggak bisa pakai lagi gitu, katanya harus pindah. Nah, ini benar nggak sih Pak Enggak, dari sisi itu teknis? enggak. Nggak, Enggak. artinya bisa ditanam berulang kan gitu ya Pak ya? Bisa. Karena kalau Bapak Hmm, tahu itu kita di daerah eh, ngomong nggak apa gini Pak, kita sejarah mm-mm. sawit itu kan masuknya Iya, udah lama ya Pak. Ini mm-mm. bukan sawit itu bukan dimulai tahun 2010, bukan tahun 2000, Mm-mm. bukan Dari tahun zaman Belanda ya, 90 Pak ya. juga, tapi udah iya betul sekali. Mm-mm. Jadi histori itu udah Mm-mm. panjang. Nah, jadi tanaman ada beberapa areal tuh yang umurnya udah sampai 50 tahun lebih pun juga ada dan itu yang mereka masih tetap bisa berusaha di situ. Mm-mm. Tentu Mm-mm. itu harus dengan perawatan yang baik ya Pak ya. Maksudnya kalau Iya. kalau apa ada pihak-pihak yang menanam sawit tanpa perawatan, diterbengkalaikan, ya itu Mm-mm. sama dengan mereka merusak merusak kekayaannya sendiri saya sebenarnya. Tapi kalau kita rawat Mm-mm. dengan baik, kita berikan perlakuan yang baik, kita berikan makanan yang baik, itu sebenarnya sangat sangat bisa Mm-mm. kalau kita mau ulang terus bisa. Iya, iya, iya. Dan mungkin boleh dikasih penjelasan sekaligus gitu ya, Hmm? Pak Adi ini terkait anggapan-anggapan yang bilang bahwa katanya sawitnya Indonesia itu merusak lingkungan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan nggak gitu ya Pak ya, karena kan kemarin ini sempat menjadi satu narasi di media gitu. Dan mungkin juga ada Enggak. cuan troopers yang belum Itu begitu memahami. iya, karena ada yang bilang, oh itu apa namanya deforestasi. Tapi Iya kita betul Pak. juga nggak bisa lupa, eh, ada ada yang bilang gini Pak dulu di Greenpeace, tidak masalah Mm-mm. kita menebang menebang satu pohon selama kita menanam pohon berikutnya. Kalau Mm-mm. kita ngomong deforestasi, namanya kita menghasilkan yang kita pakai sebagai apa perkakas perabotan, kita pakai Iya. sebagai tisu itu sebenarnya asalnya kan dari hutan. Tapi adalah hutan yang memang Mm-mm. sudah diusahakan. Misalnya kalau kita Mm-mm. memotong satu pohon, tapi kita menanam pohon berikutnya, itu sebenarnya nggak apa-apa, atau bahkan dua pohon berikutnya istilahnya. Nah, lahan-lahan yang kami Mm-mm. gunakan itu Pak, itu adalah lahan-lahan yang sebenarnya sudah dalam kondisi semak belukar maupun tidak terawat. Nah, lahan Mm-mm. seperti itu Mm-mm. sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomi yang baik kan, Pak. Jadi kalau kita bisa Iya. manfaatkan, itu juga sebenarnya lebih bagus. Istilahnya kita bisa memberikan nilai pada tanah tersebut, masyarakat yang di sekitar kami juga bisa mendapatkan nilai tambahan. Dengan adanya kehadiran kami kan ada pekerjaan, ada transportasi, Mm-mm. nanti ada yang bisa buka makanan. Jadi
apa ya, Ekonomi berputar ya Pak ya. secondary job-nya tuh banyak Pak yang timbul dari Iya, KAB tuh iya, banyak. Karena unlike iya. beberapa bisnis lain yang bisa dilakukan dengan sedikit orang, kan perkebunan kan nggak bisa. Perkebunan, Mhm. pertanian itu adalah usaha-usaha yang padat karya, sehingga manusianya memang dibutuhkan cukup banyak. Nah ini kan menimbulkan apa ya, lapangan kerja yang baik. Nah, kami Mhm. pun juga sangat peduli dengan namanya lingkungan. Jadi makanya Pak Teguh itu kan dulunya forester. Makanya beliau juga paham Mhm. betul dengan namanya lingkungan itu seperti apa yang harus dijaga, apa yang bisa kita usahakan, apa yang bisa kita jadikan sebagai nilai tambah. Itu kan beliau juga sangat aware. Jadi memang itu kita pegang teguh Pak. Jadi kita untuk Mhm. lingkungan itu nggak ada yang dikhawatirkan. Karena Mhm. seperti sungai pun kami jaga. Terus apabila ada area konservasi yang patut dikonservasi itu pun juga kami pertahankan. Nah, pun juga kami Nah, banyak memberikan bantuan seperti kita bikinkan jalan, kita bisa kita support kegiatan-kegiatan beragama di sekitar kami, masyarakat kami, pekerja kami pun juga kami sediakan perumahan, kami sediakan koperasi, mereka juga kita sediakan air bersih, karena kalau kan ada beberapa kadang-kadang bilang, oh ini airnya kurang baik nih sehingga bisa banyak mhm. penyakit-penyakit perut. Nah, di tempat kami itu airnya kami saring. Jadi kami memiliki penyaringan air bersih sehingga mereka yang tinggal di sana itu punya akses ke air bersih. Itu sangat membantu sih nilainya. Kita bisa kadang-kadang bilang, oh itu nilai mahal, tapi itu nilai tambahnya Mhm. banyak. Itu memberikan advantage Mhm. yang cukup cukup banyak ke kami. Kemudian ada satu lagi juga yang unik. Kami juga punya tempat penitipan anak, Pak. Jadi misalnya kalau ada bapak ibu punya satu dua anak mau bekerja, kadang-kadang kan ibunya nggak bisa kerja karena mereka kan harus menjaga Iya. anaknya di rumah. Nah kalau kami mereka kita sediakan kayak semacam TK lah. Jadi emang ada gurunya, ada penunggunya, ada yang perawatnya itu ada lengkap kami sediakan. Jadi ya mereka bapak ibu mau kerja silakan, mereka bisa kerja dengan tenang. Jadi ya akur lah di lapangan. Ini ini jadi yang benar-benar dirawat ini bukan cuman kebun sawitnya, tapi Oh iya, pekerja-pekerjanya juga harus. dirawat ya. Iya. Oh ya, ini cerita yang sangat menarik ya. Ternyata bisa dilihat dari sisi humanis juga nih. Nusantara Sawit Iya. Sejahtera menarik sekali Pak. Baik, saya ingin mengundang Cuan Troopers juga. Ini karena udah mulai rame. Jangan lupa untuk screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini. Karena tentunya kalian semua bisa mendapatkan paket Sukor Perfume ya. Kita hanya akan bagi ke 3 orang aja yang beruntung. Nggak banyak-banyak ya. Jadi jangan lupa screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini. Tag ke Sukor Sekuritas. Tag ke Pak Adi juga boleh, tag ke saya, tag ke Bro Edward gitu ya, supaya lebih rame. Ini untuk mendapatkan paket Sukor Perfume. Hanya 3 aja ya, untuk 3 orang yang beruntung. Baik, pertanyaan selanjutnya saya kasih ke Bro Edward ini, silakan. Mungkin nyambung nih Pak, soal Hmm. eh, apa mungkin saya nggak mau bilang black campaign tapi kesannya memang seperti itu Pak. Jadi memang ada kepentingan dari mungkin negara-negara Barat ya untuk memprotek produksi mereka sendiri kan. Jadi sehingga adalah narasi-narasi yang membentuk seperti anti palm oil gitu kan. Iya. Tapi kalau memang kalau kita lihat dari sisi green ya, harusnya sih industri ini sih nggak terlalu nggak seburuk yang digambarkan gitu. Kecuali kalau memang ada pemain-pemain yang quote unquote agak sedikit nakal yang buka lahan dengan cara membakar, yang mungkin itu beberapa pemain yang merusak image-nya industri sawit ini gitu kan. Tapi selama uh, saya rasa 5 sampai 10 tahun terakhir Pak yang saya lihat udah jarang sekali yang di berita itu ada yang buka lahan dengan cara membakar. Jadi saya rasa image bahwa industri sawit ini jelek, saya rasa itu sudah pelan-pelan mulai mulai Betul, Pak. membaik lah gitu Hmm. kan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ini kan sudah mulai industri sawit ini mulai berbenah nih Pak. Hmm. Banyak sertifikasi dari Indonesia ada ISPO, dari luar ada CSPO ya Pak ya, kalau nggak salah ya, RSPO. Ya, RSPO. Nah, kira-kira NSS
kita sudah sertifikasinya sudah sampai mana dan targetnya nanti sampai mana, Pak? Jadi sementara ini kondisi saat ini Pak, dari 3 perusahaan yang operasional itu 2 sudah melakukan ISPO. Yang satu sedang on the way dan target kami tahun ini juga bisa mendapatkan ISPO. Untuk 2 yang lainnya lagi itu kan sebenarnya masih dalam tahap pengembangan Pak. Sehingga memang kalau masih berkembang itu kan kami mau minta sertifikasi juga tidak mungkin karena tidak ada barang yang bisa dinilai. Nah, jadi itu mungkin masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi, tapi kami juga komitmen itu akan kami sertifikasikan ISPO, karena kami juga mau mendukung proyek program-program pemerintah. Namun untuk yang RSPO sementara ini Pak, kami masih fokus untuk ke dalam negeri dulu, karena kebutuhan lokal itu masih cukup banyak ya. Jadi rekan-rekan bisnis kami pun di lokal itu masih sangat mengharapkan tambahannya supply dari kami, sehingga kami belum ada rencana untuk ekspor keluar. Oke, jadi targetnya tetap nantinya akan 100% ISPO ya Pak ya? Oke. Betul Pak. Oke. Oh, Pak, tadi saya ada komentar satu sedikit, sorry saya tambahkan. Tadi ada Bapak ada mention soal kebakaran ya Pak. Sebenarnya biasanya sih Pak, pihak-pihak yang membakar itu umumnya adalah pihak-pihak yang tidak memiliki tanaman sebelumnya atau memang tidak memiliki kemampuan untuk membuka dengan cara lain. Karena gini Pak, maksudnya kalau kita berpikir secara logisnya ya, kalau suatu perusahaan itu membuka dengan cara membakar, sebenarnya itu kan di sekitarnya kan juga udah ada pengembangannya mereka. Apa mungkin kita bisa membakar areal di samping areal kita gitu loh, sebenarnya itu nggak masuk akal, nggak logis Pak. Makanya sebenarnya nggak ada perusahaan yang membuka dengan cara pembakaran, sebenarnya nggak ada. Kalau kita kena perluasan ya, misalnya kadang-kadang kita sudah usaha sekuat tenaga, pemerintah sudah turun tangan, sudah dibantu dengan berbagai tim dari kepolisian maupun tentara, tapi kadang namanya alam itu kan susah dilawan ya. Jadi kadang-kadang kita kena korban itu masih terjadi Pak. Tapi kalau dari segi perusahaan yang melakukan pembakaran tuh sebenarnya nggak masuk akal sih. Betul. Paham Pak, paham. Baik, ini menarik banget nih. Dan seperti saya info tadi Pak, kan benar kan pertanyaan dari Bro Edward ini emang tajam-tajam Pak. Bercanda Pak. Menarik Pak, lebih menarik Pak. Iya. Ini juga soalnya sudah banyak mencuat juga Pak, kan selain di media, Cuan Troopers juga sebenarnya kritis Pak. Sekarang investor retail itu maupun tidak hanya investor institusi, investor retail juga sekarang udah mulai kritis gitu untuk nanya-nanya terkait hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, kemudian Pak, ini kita nggak berasa Pak, kita udah ngobrol selama kurang lebih 45 menit Pak. Seru soalnya. Makanya saya mau lebih mengerucut lagi nih Pak ke kondisi keuangan, kondisi bottom line dan juga target-target dari Nusantara Sawit Sejahtera sendiri. Nah, kalau Pak Adi lihat di tahun 2022 itu kondisi bottom line-nya seperti apa, dan kemudian di tahun 2023 ini proyeksinya akan seperti apa Pak? Apakah 2022 lebih baik dari 2021 atau mungkin memang karena ada kendala pandemi dan lain sebagainya terjadi penurunan sehingga nanti akan dikejarin nih di tahun 2023 gitu Pak? Silakan. Jadi bottom line kami Pak di 22 itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya pencapaiannya memang agak turun. Itu ada beberapa faktor yang di luar kendali kami, seperti satu itu adalah geopolitik global Pak. Akibat geopolitik global itu biaya mineral, misalnya material mineral seperti pupuk-pupuk itu meningkat cukup tajam karena ada kesulitan supply mendadak, ada misalnya kayak supply block gitu ya. Nah itu menyebabkan supplier kami pun teriak semua. Jadi saya dengar beberapa cerita mereka sampai
mendadak udah booking tiket misalnya kemanapun deh, mereka ke ya Arab lah, ya Cina, ya Mesir, pokoknya cari 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 alternatif. Jadi itu memang menyebabkan costing kami naik cukup tajam. Jadi itu satu. Kemudian efek keduanya pun juga ke bahan bakar. Mhm. Memang industri kelapa sawit itu adalah industri yang luas ya. Nah, dengan luas itu kan tidak bisa dibantah akan ada transportasi. Buahnya itu pun juga transportasi, sehingga BBM itu memang faktor yang cukup besar untuk perusahaan perkebunan. Nah, tahun lalu itu kenaikan BBM itu lumayan, Pak. Dari Baik. segi BEM industri itu kenaikannya cukup cukup lumayan, sehingga itu menyebabkan terjadinya costing kami juga naik juga. Nah, itu kena lagi kemudian ada curah hujan yang sangat luar biasa di pertengahan tahun ke akhir, sehingga itu ada sedikit Mhm. mengganggu dari segi operasional. Nah, itu menyebabkan bottom line kami memang untuk di 2022 itu dibandingkan 2021 lebih rendah. Namun atas dasar pembelajaran tersebut, kami juga sudah melakukan beberapa antisipasi, seperti jalannya juga kami perkuat, sehingga apabila terjadi hal yang sama pun kami lebih siap. Nah, ke depannya ini kami targetkan bottom line kami akan meningkat, sehingga kami bisa dengan adanya produksi yang naik, dengan adanya mill yang baru, dengan operasional itu akan menyebabkan bottom line kami bisa naik lumayan lah, Pak. Mhm. Baik, baik. Silakan Bro Edward dilanjutkan. Ini pasti ada follow up questionnya. Um, Mungkin lebih pertajam aja nih Pak. Tadi kalau kayaknya Pak Adi ini malu-malu nih Iya. untuk nyebut angka nih Pak. Kira-kira ada target-target apa dari segi keuangan ya Pak ya. Kira-kira untuk NSS di tahun 2023 itu growth-nya berapa sih Pak? Berapa persen gitu? Dari produksi berapa persen? Dari penjualan ataupun kalaupun Pak Adi punya target atau estimasi profit gitu Pak. Kira-kira berapa nih tahun ini Pak? Kita memang punya target sih lumayan sih, Pak. Jadi kalau dari segi produksi sendiri, kami menegakkan sekitar 15% pertumbuhan, Pak. Kemudian untuk dari gross margin kami itu, kami juga perkirakan ada pertumbuhan di tahun ini. Namun memang itu nanti akan ada angka yang lebih baik itu di 2024, Pak. Karena itu nanti akan disupport banyak itu oleh mill yang kedua. Oke. Jadi misalnya dengan adanya pertumbuhan kami yang saat ini terjadi ini dengan kenaikan produksi dan teman-temannya itu akan membantu. Namun nanti nge-push ke depannya itu kenaikan cukup tajamnya itu akan terjadi di 2024 karena mill kedua itu akan sangat membantu dari segi keuangan kami. Oke. Karena Mill saat ini kedua ini apabila ada buah yang kami tidak bisa olah, itu akan kami jual keluar sehingga itu juga menyebabkan loss of profit di situ ya. Nanti dengan ada mill oke. kedua itu berarti semua buah yang kami hasilkan itu bisa kami olah sendiri di dalam. Nah, itulah Ya. makanya isanya dari sekarang ini kami ada losses karena isanya buahnya kami jual dengan buah dibandingkan dengan nanti semua itu bisa kami olah sehingga itu akan lebih baik lagi. Oke, oke. Mill ini akan beroperasi di akhir tahun ya Pak ya? Yang Betul, baru, dan mill akhir kedua. tahun, betul. Oke, oke. Oke, berarti Jadi kalau teman-teman best full run-nya Troopers, masih di 24. ya, kan jadi kalau teman-teman Cuan Troopers pengen lihat overview-nya kira-kira kinerja NSS seperti apa, mungkin tahun ini adalah dari segi cost mungkin pressure-nya sudah mulai menurun ya Pak ya, karena dari Betul. harga BBM sudah turun, harga pupuk juga sudah mulai Betul. normalize. Sudah mulai normal. Dan, Betul, Pak. ya, dan tahun lalu kan curah hujan cukup tinggi ya Pak ya. Iya. Harusnya kalau hujan cuaca ini kita nggak bisa prediksi, tapi kita expect yang terbaik ya cuaca mungkin tahun Iya, ini biasanya ada sih perbaikan. ada pergantian yang nggak terus-terusan biasanya. Jadi ya tahun ini harusnya lebih Iya, lebih stabil. benar-benar. Jadi tahun ini adalah lebih tahun perbaikan gitu ya Pak ya. Betul. Lalu tahun 2024 ini akan improve lagi karena semakin tua pohon tanaman kita, maka yield akan semakin tinggi,
Plus kita juga ada tambahan dari mill baru yang sudah Betul, beroperasi full baru year. yang beroperasi penuh, Pak. Iya, iya. Oke. Menarik, Pak. Menarik. Banyak sekali catatan positifnya ini ya, Bro Edward ya untuk Iya. Nusantara Sawit Sejahtera. Heeh. Jadi kalau saya sih ngelihatnya tadi juga dari sisi humanisnya itu loh. Jadi kayak nggak cuman mikirin bisnisnya doang, tapi kesejahteraan dari orang-orangnya juga ini tetap harus dipikirin gitu ya Pak ya. Nah sehingga Itu, saya hmm, silakan Pak. kadang kan ada yang berpendapat, oh itu apa terlalu boros, apa misalkan Mm-mm. high cost. Tapi kalau kami merasa itu apa ya, eh, meskipun Mm-mm. ada tambahan cost, tapi itu in the long run akan save kita. Seperti misalkan Mm-mm. kayak kita menyiapkan tempat-tempat penyaringan air ya, air bersih. Mm-mm. Kalau kita nggak sediakan itu nanti akan ada banyak penyakit yang beredar, misalnya menyebar. Mm-mm. Jadi itu akan menyebabkan efektivitas pekerjanya pun juga turun. Jadi mereka nanti ada hari sakit, nanti dari izin segala macam. Kemudian juga perumahan kami sediakan yang sudah mapan, yang sudah permanen, itu juga bisa men-save banyak, Pak. Jadi memang sih awal-awal itu kita bikin rumah permanen itu lebih mahal dibandingkan kita bikin semi permanen. Tapi Mm-mm. kita harus ingat bahwa kalau kita bikinkan semi permanen, suatu hari kita juga harus bikinkan yang permanen. Jadi ya Baik. pertama, harga permanen sekarang dengan suatu hari nanti itu pasti beda. Kedua, Mm-mm. kita juga harus punya lahan yang kita bisa pindahkan dulu pekerja-pekerja kita. Jadi kita harus punya cadangan lahan untuk perumahan. Dan Mm-mm. ketiga ya kerepotannya memindahkan itu juga ada. Baik, Jadi baik. misalnya costing yang sebenarnya kita keluarkan itu in the long run itu akan nge-save kita karena misalnya produksi kita juga lebih lancar, prosesnya juga lebih enak. Itu savingnya sih in the Mm-mm. end sih, Pak. Baik. Jangka panjang ya Pak ya, sama kayak Betul, bisnisnya sawit memang betul. juga sifatnya jangka panjang. Iya. Baik Pak. Kemudian untuk di tahun 2023 ini, tadi kan kita udah ngomongin terkait dengan target, bottom line secara lebih tajam. Nah di 2023 ini sebenarnya dari Nusantara Sawit Sejahtera melihat tantangan paling beratnya itu apa Pak? Gitu. Apakah ada hubungannya dengan tahun depan adalah tahun politik atau mungkin ada peraturan-peraturan atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu dilihat sebagai tantangan gitu Pak. Silakan. Kalau tantangan saya pribadi dari segi operasional lapangannya Pak, tantangan memang saat ini paling besar itu faktornya adalah sebenarnya cuaca. Hanya Hmm. itu sih, karena kalau kami dari segi operasional kami sudah punya tim yang mumpuni, arealnya Ya. pun juga kami sudah punya perizinan kami pegang, sehingga itu semua apa ya akan memperlancar jalan kami. Yang menjadi tantangan itu Mhm. yang akan banyak bisa berpengaruhi operasional kita semua itu ya memang cuaca ya. Karena kadang-kadang Cuaca. cuaca itu yang kita paling nggak bisa prediksi, Pak. Iya. Betul, betul Pak. Saya Tantangannya setuju banyak Pak. sih cuaca sih. Kalau dari segi operasional, dari segi peraturan-peraturan itu, kadang-kadang ada yang bilang, wah itu membangunkan plasma itu susah. Cuma kami lihat ya, itu sebenarnya bisa lah, asal kita memang tujuannya baik, kita proses dengan bersama dengan masyarakat, kita berikan pengertian pada mereka, ya ini kita tujuannya baik, kita datang untuk memberikan keuntungan juga bersama. Itu semua bukan bukan Mhm. tantangan, tapi lebih ke arah ya memang itu jalan yang kita akan lalui. Mhm. Itu sih Pak. Kalau Baik, baik, tantangan baik. ya menurut saya yang Mhm. mainly kalau pekerjaan day to day ya banyak lah Pak ya pekerjaan ya, tapi kalau dibilang challenge Mhm. itu menurut saya ya memang cuaca ini aja sih. Ya gimana kita bisa menyiapkan diri untuk cuaca tersebut. Mhm. Baik. Dan mungkin ini selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari Bro Edward mungkin. Ini sih Pak, pengen tanya view dari Pak Hadi nih. Kalau Hmm. saya ngobrol nih Pak dengan teman-teman, mungkin ada beberapa satu dua yang masih skeptik nih Pak tentang industri sawit ini. Banyak yang bilang bahwa ini adalah sunset industry, growth-nya sudah minim. Tapi kira-kira ya kalau dari NSS pastinya kan growth-nya
nggak minim ya Pak ya, kita masih muda dan kita masih punya lahan yang cukup besar untuk kita tanami. Tapi kalau view dari Pak Adi nih, untuk sektornya gimana Pak? Prospek ke depannya masih banyak kah atau memang pertumbuhannya ini udah mulai slow nih Pak? Kira-kira gimana Pak? Kalau ini pendapat pribadi saya ya, tapi kisahnya ke depannya itu saya merasa sawit itu mungkin akan terjadi ledakan harga. Karena gini Pak, kita nggak boleh lupa, kita bisa lihat di luar itu kan selalu yang kalau digembor-gemborkan, oh sawit itu buat biodiesel, oh sawit itu buat ini itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya minyak nabati itu adalah makanan manusia. Itu kita nggak boleh lupa, makanan manusia. Manusia dunia ini Pak masih bertambah. Pertumbuhan itu masih terus bertambah, sehingga namanya makanan itu bukannya stay, bukannya berkurang, tapi akan bertambah juga permintaannya. Itu kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa pungkiri. Makanan itu pasti akan terus dibutuhkan dan bahkan lebih banyak. Jadi misalnya kita bisa pastikan, oke, demand itu nggak mungkin turun lah. Mungkin agak turun dikit karena misalnya mungkin kondisi ekonominya lagi jelek, Ya. tapi kalau drop nggak mungkin. Jadi demand itu pasti aman. Supply, nah supply itu Pak, kita bisa lihat makin hari itu cuaca makin nggak menentu. Kita bisa lihat di berbagai negara barat itu kan banyak terjadi badai, hujan, kekeringan, itu juga akan mengganggu supply. Kita pun juga sedikit banyak sudah mengalami dampaknya ya, cuaca-cuaca yang tidak kita sangka itu juga terjadi. Itu akan bisa mengganggu supply. Nah, jadi supply-nya itu masih banyak faktor yang mengganggu, tapi pertambahannya, demand-nya itu jelas ada. Kemudian poin lagi berikutnya, minyak nabati itu, kalau saya berbicara hanya murni minyak nabati, itu kebutuhannya itu paling bisa dipenuhi oleh perkebunan sawit. Karena teman-teman kita yang lain minyak nabati lain itu menghasilkan per hektarnya kurang dari 1 ton. Jadi kita bisa bayangkan apabila kita mau mengcover pertambahan minyak nabati dunia itu dengan minyak-minyak lainnya, tentu lahan yang digunakan akan jauh lebih besar. Misalkan kita pakai aja yang paling bagus sekitar 0,8 sampai 1 ton per hektar. Kita kira-kira jelek-jeleknya rata-rata ya 3,5 ton. Berarti lahan yang dibutuhkan itu kira-kira 3,5 kali lipatnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan minyak nabati yang sama. Jadi dari situ saya melihat kalau ada bilang, wah itu suatu hari minyak nabati pasti nggak kepake. Saya bilang, ya suatu hari orang berhenti makan nggak? Kalau suatu hari orang nggak makan, ya mungkin oke lah, it's fair. Kalau suatu hari ada orang yang bilang, oh kita nggak butuh minyak nabati, pokoknya ada zat yang bisa menggantikan minyak nabati, oke, it's fair. Berarti saya bisa terima lah kalau orang bilang minyak nabati itu akan obsolete suatu hari. Tapi selama kita masih membutuhkan minyak nabati, ya makanan itu minyak nabati itu nggak akan bisa kita lepas lah. Dan dunia pun juga akan susah untuk melepas minyak kelapa sawit karena apa? Porsi kita itu besar satu, dan kedua kita paling efisien untuk menghasilkan minyak nabati. Itu sih Pak. Kalau pandangan saya ya, jadi kadang ada orang bilang itu ya saya coba jelaskan aja. Ya itu suatu hari ya saya nggak bisa bilang nggak mungkin terjadi karena kita tahu teknologi itu juga perkembangannya sangat luar biasa. Tapi untuk foreseeable future yang kita bisa lihat ya Pak ya, saya sih yakin lah kelapa sawit itu akan menjadi industri yang akan tetap bagus ke depannya. Saya setuju Pak, setuju. Jadi kalau demand mungkin, kalau dari segi permintaan mungkin nggak bakal ada yang meledak tiba-tiba naik 15%, kalau demand meledak sih enggak, ya. Ya, tapi yang saya tunggu-tunggu nih Pak nih, kemungkinan nih akan ada namanya supply shortage Pak, karena kita udah bertahun-tahun ada moratorium, nggak ada penambahan lahan baru, lalu lahan yang sudah ada juga sudah menua dan belum banyak yang replanting juga. Jadi saya cukup yakin kalau ini lanjut Pak, ini harusnya produksi malah turun nih. Malah jadinya bisa drop mendadak malah misalnya. Ya,
ya benar tadi kata Pak Adi, ada kemungkinan, ada potensi kalau harga sawit itu bisa tiba-tiba naik mendadak naik, karena iya. supply-nya yang berkurang gitu. Betul, supply-nya Pak. terancam. Ya. Baik. Luar biasa, ini pertanyaan terakhirnya emang benar-benar pertanyaan pamungkas ini dari Bro Edward. Jadinya saya juga belajar ya ke depannya urgensi daripada CPO ini seperti apa gitu ya. Dan juga inilah yang akan diupayakan oleh Nusantara Sawit Sejahtera tentunya nanti. Tentu kita juga mengucapkan nanti good luck Pak Adi untuk IPO-nya di tanggal 10. Semoga sukses Pak, dan mohon maaf ini waktu kita terbatas, kita udah nggak berasa kita ngobrol 1 jam, moga-moga nanti ada iya moga-moga ada lain waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol Pak Adi sama Bro Edward juga. Iya, saya mau say thank you untuk Pak Adi tentunya sebagai direktur dari PT Nusantara Sawit Sejahtera. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Adi. Sukses Pak di tanggal 10. Masih banyak Pak, supportnya semua. Makasih banyak Pak Adi. Teman-teman semua. Iya. Saya juga say thank you untuk Bro Edward nih atas pertanyaan-pertanyaan tajam dan pamungkas. Moga-moga kita bisa sering-sering ngobrol juga ya Bro Edward ya, bareng emiten-emiten lain juga. Iya. Siap. Dan juga untuk para cuan troopers, terima kasih karena sudah bergabung. Jangan lupa untuk kemudian mendengarkan kembali Instagram Live ini via Instagram Sukor Sekuritas ataupun via YouTube dan juga via Spotify gitu ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah kita jawab. Kalau gitu saya Daniel Wiguna pamit undur diri, sampai jumpa di Corporate Talk selanjutnya. Bye bye.